Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian dan kita kembali komentari si Red Boy ini. Jadi dia katanya nggak mau berdebat gitu kan, tapi faktanya dia berdebat terus gitu. Jadi ini orang apa sih maunya gitu kan? Kalau dia tidak mau berdebat ya sudah gitu, jangan komen lagi gitu kan. Tapi kalau dia komen terus, berarti dia mau berdebat gitu kan. Jadi ini orang munafik guys. Kalau dia ngomong tidak mau berdebat, ya kan? Tapi dia berdebat terus gitu kan. Jadi kita akan ini lagi ya. Jadi dia katakan gini, kau gak sadar, kau menyampaikan pandanganmu, menyalahkan privat orang untuk keyakinan kebebasan beragama. Mau itu caranya belajar atau tidak, itu kan urusanmu. Dalam kebebasan menurut beragama. Ya, gini guys ya. Sebagai seorang muslim yang baik, saya harus menasihati sesama saudara muslim saya yang lain gitu. Ya kan? Kalau dia mau murtad ya Anda harus harus benar-benar gitu karena ini masalah agama gitu. Kan itu kan suatu kebaikan gitu. Menasihati saudara saya sesama muslim gitu. Ya kan? Jadi kalau orang bebas guys ya, mau pindah segala macam gitu, berarti kita tidak peduli kan namanya kan? Itu bukan kebebasan namanya, tapi ketidakpedulian gitu. Ya dong, kalau kita punya saudara seiman gitu kan, kita salah gitu kan, ya kita ingatkan gitu. Itu namanya bentuk kepedulian gitu. Justru kalau kita bebaskan ya, kalau dia salah gitu kan, kalau kita bebaskan itu namanya tidak peduli gitu. Sama misalnya ada sama kita dari saudara Nasrani gitu kan, misalnya kayak mana di Kubuzar tumur mualaf gitu kan, lalu mereka mencoba menasihati diri Kubuzar karena mereka merasa diri Kubuzar adalah saudara seiman mereka gitu. Dan itu gak masalah gitu, dan saya tidak pernah menyalahkan itu. Cuman saya komentari ya, kalau Dedi itu sudah, saya tidak menyerang orang oknum dari agama Kristen tersebut gitu. Jadi itu namanya kebebasan. Jadi ada kebebasan pindah agama, ada kebebasan berpendapat gitu. Tapi kalau dia tidak menghargai kebebasan berpendapat gitu, dia dia tidak menghargai kalau ada bentuk kepedulian sebagai seorang muslim yang melihat saudaranya salah dalam karena murtad itu kan menurut seorang muslim adalah suatu kesalahan gitu ya kan, apalagi pakai cara yang nggak benar gitu kan, cara ikut-ikutan gitu. Nah itu tugas saya sebagai seorang muslim menasihati bentuk kepedulian saya gitu karena jadi ya mungkin dia tidak paham itu gitu kan, hal itu kan. Lalu kita sama lagi guys, kau merasa pandanganmu paling benar dan menghakimi seseorang agar pindah agama mencari kebenaran dengan cara belajar, ya kan? Loh, dia juga seperti itu gitu. Dia juga memaksakan pendapat dia kan? Makanya dia terus berkomentar terus guys. Jadi posisinya sama gitu. Cuma bedanya lah saya sebagai seorang muslim menasihati sesama muslim. Kalau dia tidak, dia seorang muslim tapi malah membela orang yang murtad gitu. Ini aneh sekali. Jadi muslim, jadi makanya saya ragukan dia ini bukan seorang muslim guys. Karena muslim itu tidak seperti itu gitu. Dia muslim itu pasti peduli terhadap saudaranya gitu. Sama ketika saudara-saudara kita yang Nasrani itu peduli dengan saudaranya sama Nasrani, yaitu di Kubuzar ya, yang mualaf itu mereka langsung buat videonya, mereka langsung menasihati di Kubuzar. Itu wajar gitu. Bentuk kepedulian gitu. Jadi yang salah tuh justru dia ini gitu. Ya kan? Itu masalah di situ guys. Kok siapa sih yang menyatakan salah dirimu paling benar? Emang kau Tuhan? Nah, faktanya dia menyalahkan saya gitu. Emang di siapa dia Tuhan gitu? Jadi apa yang dilakukan, yang dia menyalahkan saya, dia melakukan juga gitu guys. Itu mah. Jadi dia tuh nggak berpikir ya. Jadi dia tuh sama kayak lempar batu sembunyi tangan. Dia mau bilang orang lain, kamu bilang orang itu salah gitu. Emang kamu Tuhan atau siapa gitu? Faktanya dia juga melakukan itu gitu. Jadi sama saja gitu kan. Lalu kata dia lagi, buat saya prinsip walaupun caranya mau di Islam atau di agama lain dengan cara yang tidak benar atau benar itu privat seseorang. Nah ini berarti dia mengalahkan segala cara berarti kan. Mau caranya benar, mau cara nggak benar gitu. Kalau kita tidak, kita harus caranya benar gitu. Apalagi ini masalah agama gitu kan. Jadi dia ini tipe orang yang mengalahkan segala cara. Mau caranya benar kek, mau nggak benar itu kan fatal guys gitu, ya kan? Kita tuh harus dengan cara yang baik, mau murtad dengan cara yang baik, mau mualaf dengan cara yang baik gitu kan. Jadi nggak asal-asalan gitu, beragama ini bukan asal-asalan gitu. Jadi kalau dia ini adalah tipe orang yang beragama asal-asalan gitu, ya kan. Ini tipe orang sepertinya yang berbahaya guys gitu kan, karena ngasal aja hidupnya gitu kan. Nah, dan tidak bisa kau dan saya menghakimi agama lain atau seseorang. Saya tidak menghakimi agama lain, saya menasihati oknumnya gitu. Saya menasihati orangnya gitu. Tidak ada masalah sama agama Kristen, tidak ada masalah gitu. Saya tidak pernah masalah sama agama Kristen ya. Yang saya bahas ini adalah Fitri, cara dia murtad, itu yang saya bahas ya. Saya tidak membahas tentang Kristennya. Jadi dia ini selalu finasus kerjanya guys, ya kan? Dan saya tidak menghakimi ya. Kalau menghakimi itu ada konsekuensinya. Contoh,
Kayak saya sering katakan ya, kalau Tuhan tuh menghakimi itu ada konsekuensinya, itu surga atau neraka. Hakim ada konsekuensinya ketika menghakimi, yaitu berupa penjara atau denda ya. Atau orang masa menghakimi pencuri itu ada konsekuensinya, yaitu bonyok gitu kan. Jadi ada konsekuensinya. Kalau saya tidak menghakimi itu, kan? Saya cuma menasihati gitu. Jadi dia harus bisa bedakan mana antara menasihati dan menghakimi gitu, guys. Atau seseorang kau bilang jahat tindakannya gitu, kecuali dirimu dan saya dipaksa untuk meyakini kepada lain. Nah, apa nggak jahat coba? Gini, dia masuk Islam, kata dia nih, pengakuan dia mualaf itu karena iming-iming harta, dapat bantuan dari masjid gitu kan. Lalu dia dapat lagi bantuan apa gitu kan. Lalu dia tuh karena menikahi wanita muslim. Nah, setelah masuk Islam ya, karena emosi ketika saya nasihati saudara muslim saya yang lain yang murtad itu kan, dia emosi gitu kan. Ya kan aneh seorang muslim emosi ketika ada seorang muslim yang lain tuh menasihati seorang yang saudaranya yang murtad gitu. Ini aneh sekali, guys. Ini bukan ciri seorang muslim gitu kan. Karena muslim sejati itu tentu akan punya kepedulian kepada saudara muslim yang lain gitu. Apalagi melihat ada saudara muslimnya itu yang lain itu murtad lalu ada yang nasihati, dia saudara mendukung gitu. Bukan malah membuli gitu kan. Nah, apa ya? Dan jadi lalu setelah itu dia karena emosi itu dia mau mengajak istri anaknya masuk ke agama Kristen kembali alias murtad. Apa ngajak nama itu, guys? Ya, seenaknya aja gitu. Jadi tentu istrinya bakal kecewa gitu. Dikiranya dia menikah itu dan menjadi mualaf tuh karena serius gitu kan. Ternyata lupa main, lupa ngasal rupanya. Jadi bukannya istrinya tuh malah mendapatkan imam yang baik, malah diajak murtad. Itu namanya, guys. Ngerti nggak maksudnya? Ya, wanita berharap dong ya kan, dia menikah seorang Kristiani yang mualaf gitu kan, seorang mualaf lah, nggak usah kita ngomong Kristiani, seorang yang mualaf gitu kan, itu dia berharap jadi imam yang baik gitu. Ya kan, makanya saya katakan hati-hati pada wanita muslim ya, jangan asal. Banyak pria muslim yang bisa Anda percayai gitu. Kenapa Anda harus apa? Karena akhirnya ada orang, ya kalau Anda dapat yang benar, kalau dapat yang sendiri gimana? Ya kan, dia masuk Islam, mualaf, rupanya dia ajak Anda masuk murtad lagi, bahkan sampai anak udah aja, ini kan jahat namanya, guys. Jadi itu berarti masuk Islam itu sebagai topeng itu, guys, ya kan, karena nggak bener masuk Islamnya gitu, ngasal itu. Makanya dengan gampang karena emosi, karena ya nggak layak usaha muslim seperti itu gitu kan, mengajak istri masuk murtad lagi. Ini berbahaya, guys. Ini jahat, tindakan jahat ya, bener ya. Kecuali dirimu dan saya dipaksa untuk meyakini kepercayaan lain, dan kebebasanmu dan saya untuk memilih keyakinan dibungkam dan tidak dibolehkan. Nah, dia membungkam saya nih, dia tidak memperbolehkan saya untuk menasihati gitu kan, dia bully saya gitu, ya kan. Jadi sebenarnya yang dia sampaikan tuh sebenarnya yang dia lakukan sekarang gitu, guys, gitu loh logikanya. Semua agama juga punya cara masing-masing mau meyakinkan manusia dengan cara masing-masing keyakinannya. Gak bisa kau bilang salah. Loh, tetap ada metode yang salah benar gitu, ya kan? Di metode itu, nih, setiap agama punya metode masing-masing. Oke, nggak masalah, metode nggak masalah, asal benar metodenya gitu. Jadi sekali lagi ya, dia mendukung metode yang salah gitu, ya kan? Kan dia tadi mengakui benar salah itu bukan urusan kita gitu. Loh, urusan kita dong kalau salah gitu. Ya salah, kalau benar kita dukung, kalau salah kita kritik gitu, kita nasihatin gitu kan. Jadi nggak bisa pakai metode menghalalkan segala cara gitu. Itu logikanya, guys. Contoh di Islam untuk mengalahkan non muslim dengan cara menyampaikan Islam paling benar, agama yang tidak benar, atau dengan cara memberikan infak di masjid, atau menjanjikan kalau kamu pindah Islam sekeluarga akan saya naikkan haji. Apakah itu bisa dibilang salah atau tidak benar? Nah, gini, guys ya, ini mau saya bahas sedikit. Ya, setiap agama itu boleh. Misalnya kalau ada seorang Kristiani mengatakan Kristen agama paling benar, murtad dong, it's okay, tidak ada masalah gitu. Begitu juga Muslim, Islam agama benar, karena memang gitulah seorang beragama tuh harus meyakini dan mendakwakan agama paling benar. Itu gak ada masalah di situ. Jadi sekali lagi jangan tuduh saya gitu kan. Masalah fikih bukan di situ gitu, dia ikut-ikutan gitu. Ya, itu masalah di situ, dia tidak sama kayak dia juga kan, karena iming-iming harta dan ini. Jadi nah, kalau gini ya, jadi gini, misalnya ada seorang muslim ya menjanjikan kalau pindah Islam keluarga akan dinaikkan haji atau dikasih infak di masjid ya, itu setelah ikrar dari
seorang Kristiani atau non Muslim masuk Islam, mualaf, ikrar dulu, baru dijanjikan gitu. Bukan begini caranya, misalnya gini, ini cara salah ya guys ya, misalnya gini. Kamu masuk Islam nggak? Nanti kalau masuk Islam kamu dihajikan sekeluarga. Kamu nanti dikasih infak di masjid. Bukan gitu caranya. Tapi ketika ada seorang yang mualaf dan dia sudah mualaf, kita bantu. Itu baru benar gitu. Jadi apa namanya? Orang yang non muslim mau masuk Islam ini nggak tahu kok itu bakal dibantu gitu guys. Itu benar caranya. Misalnya gini nih, saya misalnya non muslim, saya mau masuk Islam. Nah, saya kan meyakini Islam itu agama yang benar gitu. Setelah saya mengkaji, dan saya dapat hidayah gitu kan. Lalu ketika saya masuk Islam, ya kan, saya nggak tahu nih, saya nggak membayangkan bakal dapat infak atau bakal dinaik haji kan, saya nggak tahu itu. Lalu saya mengucapkan dua kalimat syahadat, ya kan, dibimbing oleh seorang ustadz. Nah, lalu setelah itu tentu mereka semua bahagia kaum muslimin gitu kan. Mereka mendapat ya dong, mendapatkan saudara baru gitu kan, ya kan, mendapatkan saudara baru seiman gitu kan. Nah, mereka bahagia dan ingin membantu mualaf ini. Nah, itu boleh gitu. Bahkan baik kebaikan gitu kan, membantu saudara sama muslim gitu. Ini bukan mengiming-imingi gitu. Jadi kalau ada orang muslim yang gitu ya, kalau kamu masuk Islam, keluarga, saya akan mengajikan kamu dan saya akan kasih infak masjid, itu salah guys, salah. Nggak boleh kita mengiming-imingi orang untuk masuk Islam dengan cara seperti itu. Tapi ketika dia sudah berikrar syahadat, udah menjadi mualaf ya, itu layak kita bantu gitu. Bahkan wajib kita bantu gitu, karena dia saudara kita sama muslim gitu kan. Nah itu, jadi dia harus paham akan hal ini gitu. Saya tidak membenarkan ada orang Islam seperti itu gitu. Dia harus paham akan itu ya. Jadi jelas dia harus paham tentang hal itu guys. Sejawab tidak salah tadi ya, ya karena ya salah lah, orang iming-iming itu salah guys gitu. Jadi dia harus paham itu ya. Jadi kita nggak boleh mengiming-iming orang itu untuk masuk Islam tuh nggak boleh ya. Karena agama tuh bukan mainan guys, bukan mainan agama itu. Akhirnya nanti ada orang kayak dia gitu, bentar-bentar masuk Islam, nanti ada suatu pindah lagi gitu kan, itu kan nggak bener gitu, ya kan. Nah, setiap agama punya cara dan metode. Saya punya pengalaman penyembuhan orang sakit didoakan. Kalau kamu percaya Allah dan percaya Rasulullah, kamu akan saya sembuhkan dengan cara Islam. Asal kamu percaya dan mau syahadat. Apakah itu bisa bilang salah? Ya kan? Nah, gini guys ya. Itu kan ada suatu gini. Kalau gini, itu kan nggak ada hubungan sama harta, tata wanita. Itu boleh dilakukan ya. Ya kan gini, itu kan metode. Jadi gini, tawaran yang tidak menggiurkan gitu, ya kan. Jadi ketika ada orang sakit gitu kan, dia tawarkan. Jadi gini, dalam Islam itu ya, kita tuh punya kepercayaan kalau doakan pakai cara Nabi gitu kan, cara Islam itu insya Allah sembuh gitu. Nah, cuman ya harus percaya, dan percaya itu tentu harus menjadi seorang muslim. Nah, itu kan tidak masalah, itu tawaran. Kalau mau silakan, enggak gitu. Itu nggak ada hubungan sama harta, tata wanita gitu, nggak masalah. Itu yang salah itu adalah iming, kalau kamu nanti masuk Islam kamu akan nikah sama ini, kamu akan naik haji infak, itu salah guys. Nah, gitu ya. Jadi kita nggak mungkin mendoakan ibadah itu kan hanya untuk orang yang percaya. Tapi nggak apa-apa kalau kamu nggak masuk Islam pun masalah gitu kan, dikasih tahu baik-baik, kamu nggak masuk Islam pun nggak masalah, tidak mau lakukan masalah. Saya tetap akan doakan, tapi ya itu akan lebih manjur kalau kalau kamu percaya gitu, itu nggak masalah gitu ya kan, yang tidak dipaksa tentunya kan. Nah, Lalu tadi saya jawab tidak salah. Ini memang nggak salah gitu kan, karena dia bisa membedakan nih guys, mana yang masalah mana dia nggak bisa bedakan ini. Kalian tidak boleh menghakimi siapapun untuk memberikan keyakinan agama atau apapun ke siapapun asal tidak ada pemaksaan. Sedangkan kau sendiri sudah melebihi Tuhan untuk menghakimi agama lain. Kau ini siapa? Tuhan, malaikat, atau polisi India yang suka main hakim sendiri? Aneh kau cara kamu itu konservatif dan intoleran. Jadi gini, justru dia sedang menghakimi saya saat ini, gitu kan? Ini memang jadi Tuhan gitu. Saya hanya menasihati saudara muslim saya yang salah gitu, yang mutlak yang salah gitu, ya kan? Jadi dan dia nih menghakimi saya ya, apa yang saya tidak lakukan, ya tidak saya katakan, disebutkan dia. Nanti akan lihat nanti terakhir, dia akan nuduh saya, nanti dikatakannya saya. Berarti kalau gitu Anda membenarkan orang membom gereja, membenarkan orang apalagi itu. Pokoknya yang hal yang tidak saya dukung lah gitu. Nanti dia akan ngira saya dukung hal itu gitu. Ini adalah buktinya.
Orangnya kebanyakan fitnah, guys. Nah, ini lagi itu dia ya. 1 menit nih. Mas bisa. Loh, saya tidak bilang tidak usah berdebat gitu. Saya bilang Anda menghakimi privat seseorang, menghakimi yang lain. Ya itu namanya berdebat namanya gitu. Berdebat adalah ya mengomentari dan membalas komentar lain, itu namanya berdebat gitu. Jadi ketika dia terus komentar itu namanya berdebat gitu. Kalau nggak mau berdebat ya sudah, bro lu salah, udah pergi kabur gitu kan. Itu namanya mau berdebat. Tapi kalau dalam ini terus itu berarti Anda mau berdebat gitu, ya kan? Itu loh guys. Karena gini, saya sebagai tuan rumah yang baik, di channel saya harus mengomentari setiap komentar yang masuk. Itu tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang tuan rumah gitu. Karena dia adalah tamu saya gitu. Saya wajib mengomentari dan merespon setiap komentarnya selama saya mampu gitu. Nah, jadi kalau tamu saya pergi ya sudah, saya berhenti gitu kan. Melayani tamu saya gitu, tamu channel saya gitu. Tapi kalau dia terus masuk komentar saya, dia terus membalas komentar saya, ya saya harus ladeni gitu. Lah ini tamu saya yang baik gitu. Tapi kalau dia pergi nggak komentar lagi ya sudah, saya stop gitu kan. Gitu sebagai tuan rumah yang baik. Dia nggak paham itu guys dia. Lalu kata dia, saya bilang Anda menghakimi privat seseorang menghakimi agama lain. Sekarang saya tidak menghakimi agama lain. Saya menasihati oknumnya ya. Oknum, saya menasihati si Fitri gitu. Jadi nggak ada saya menghakimi agama lain gitu kan. Karena dia juga mengatakan katanya kalau orang meyakini agamanya paling benar dan meyakini agama yang tidak benar kan itu kan namanya menghakimi juga pakai logika dia gitu kan. Bagi dia nggak masalah. Tapi kenapa ketika saya itu jadi masalah gitu loh guys. Itu anehnya. Logika dia aneh nih guys. Sekarang saya tanya apa Anda menghakimi dan menyalahkan sampai Anda bilang agama Nasrani jahat dengan cara mempengaruhi Muslim untuk pindah agama. Saya tidak bilang agama Nasrani jahat. Saya bilang oknumnya. Orang-orang yang kristenisasi terselubung dengan iming-iming, ya sembako dan lain sebagainya gitu. Oknum ya. Jadi kita harus bedakan antara oknum dan agamanya. Agamanya tentu mengajarkan kebaikan. Ajaran Kristen itu ajaran kasih. Tapi faktanya ya, penganutnya tidak melaksanakan ajaran kasih. Nah, makanya saya kritik tuh oknumnya agamanya. Agama Anda kan mengajarkan ajaran kasih nih. Kenapa Anda tidak melaksanakan ajaran agama itu? Anda malah melaksanakan ajaran barbar gitu kan. Itu jadi saya mengkritik oknumnya, bukan agamanya gitu guys. Itu loh. Orangnya saja tidak masalah kok untuk pindah agama gitu kan. Situ yang sewot dan menghakimi keyakinan agama lain. Gini ya. Saya tidak memasalahkan ada orang Nasrani mempengaruhi Muslim pindah agama. Saya nggak menyalahkan ya. Jadi sekali lagi jangan salah sangka gitu, jangan fitnah saya terus gitu. Yang saya salahkan metodenya gitu, dengan iming-iming, dengan apapun itu. Tapi kalau dia dakwah ya, ada seorang Kristiani berdakwah kepada Muslim, ya silakan gitu. Tapi tengok juga, jangan anak di bawah umur gitu misalnya kan, yang nggak ngerti apa-apa gitu. Ya kan? Jadi dan sebagai Muslim kita harus belajar ya untuk mengerti agama kita dan mengerti tentang agama lain sehingga kita didakwakan kita paham dan bisa kita menyikapi gitu. Jangan kita tuh polos-polos amat, kita nggak tahu apa-apa tiba-tiba oh iya bener gitu. Itu juga salah gitu kan. Makanya perlu belajar guys, kuncinya ada ilmu gitu. Dan kita bisa tahu. Jadi orang gimana pun nawarin kita kalau kita yakin dan karena kita punya ilmunya ya kita nggak bakal berpindah agama gitu, ya kan? Jadi yang orang yang mendakwahkan agama Kristen itu nggak salah guys ya. Yang satu caranya, ingat ya. Silakan Anda berdakwah tentang agama Anda, tapi caranya sebenar itu yang fokusnya gitu. Orangnya tidak masalah kok pindah agama gitu. Nggak masalah dia pindah agama, tapi caranya gitu. Kan saya tidak pernah memasalahkan dia pindah agama, tapi caranya ingat loh, ya kan? Anda silakan mau masuk agama manapun, tapi caranya yang benar gitu. Itu yang poin saya gitu. Jadi saya bukan masalahkan lu nggak boleh pindah Kristen, enggak, silakan pindah, tapi dengan cara yang benar itu loh logika berpikirnya. Dia nggak nyimak atau gimana saya nggak ngerti juga nih guys. Situ yang sewot dan meyakini keyakinan agama lain gitu, ya kan? Loh, tiap orang itu kan wajib memberitahu kalau agama yang yakini benar dan agama lain salah. Itu biasa gitu. Kristen juga begitu, ya. Ketika dia mengatakan agama Kristen benar, agama Islam salah, itu hak dia gitu. Kenapa dia? Jadi dia sewot guys gitu. Itu hak saya untuk mengatakan agama saya benar dan agama lain itu salah. Hak juga teman-teman Kristen mengatakan agama dia benar dan agama lain salah. Itu hak masing-masing gitu. Nggak boleh dibatasi gitu kan.
Ya memang caranya sebenarnya gitu, jangan dengan iming-iming, dengan penipuan gitu kan. Nah itu yang perlu dipahami. Ini sebenarnya orang nggak toleran deh nih guys ya. Saya itu bicara untuk komentar murtad keluarga saya, berkomentar membalikkan logika logika Anda dalam berdiskusi dan mengkritik logika situ masuk. Jadi gini, jadi dia nih apa namanya menggunakan segala cara guys, sampai dia sampai tega dia ibaratnya membawa keluarganya gitu. Oh, kalau gitu saya bawa keluarga saya murtad, itu kan berarti nggak bener guys, gitu loh, ya kan? Karena dia berarti nggak sayang sama keluarganya gitu. Kok bisa dia mengucapkan hal seperti itu gitu kan? Itu logika berpikirnya gitu. Jadi nggak bisa kita tuh. Jadi ini ada tipe ya orang yang mengalahkan segala cara. Kalau saya tidak ya, saya tidak pernah mengalahkan segala cara. Kalau caranya saya tuh harus caranya benar gitu guys. Kalau cara salah tidak akan saya pakai. Kalau dia pakai cara salah pun dipakai dia. Sampai dia tega mengatakan, kalau gitu saya bawa keluarga saya murtad lagi sama anak saya. Itu kan tega namanya guys, ya kan? Sementara isinya itu udah bahagia ketika dia menjadi mualaf gitu kan, karena mendapatkan imam yang baik gitu kan, imam yang dikiranya baik, tapi faktanya imamnya itu tega mengatakan akan membawa istri dan anak saya masuk murtad gitu. Ini yang apa namanya yang absurd menurut saya gitu guys. Nah, ikut campur cara agama lain untuk meyakini orang lain percaya dengan agama lain, orang percaya dengan agama lain itu. Ingat lagi ya, bukan masalahnya mengajaknya itu, tapi caranya itu harus benar gitu kan. Kalau orangnya dipaksa, baru kau benar mengkritik. Sedangkan PT nggak terpaksa masuk nasani. Kok kau bilang agama lain salah mempengaruhi orang muslim? Saya tidak mengatakan agama lain salah mempengaruhi orang muslim gitu, ya kan? Caranya itu dengan iming-iming, ya, dikasih dikasih tempat tinggal, dikasih pekerjaan, padahal PT itu keluarganya ada gitu kan. Dia bukan orang yang ini dia bukan orang-orang yang susah gitu, bukan orang yang butuh bantuan gitu ibaratnya guys. Jadi itu namanya memanfaatkan situasi namanya kan. Nah itu nggak boleh gitu. Kalau kita tuh harus ikhlas bantu ya. Misalnya saya bantu ada non muslim yang susah, ya saya bantu seikhlasnya gitu. Saya tidak pernah mengiming-imingi dengan gitu kan. Jadi saya murni membantu guys, itu logikanya. Jadi jangan ada pamrih di situ gitu kan. Membantu kok mengajak-ngajak gitu. Emang Indonesia salah ya kalau memberikan keyakinan untuk pindah agama dengan cara apapun? Ya salah lah kalau dengan cara apapun gitu. Kan cara yang baik dan buruk gitu. Digunakan cara yang baik dan benar gitu, jangan cara yang salah gitu guys. Jadi dia memang tipe orang yang melakukan segala cara. Makanya ada Caca licik pun bahkan tentu karena mengalahkan segala cara, termasuk kayak cara penjajahan itu dibenarkan dia gitu kan. Karena dia kan dikatakan dia memang mengalahkan segala cara guys. Ini berbahaya orang seperti ini gitu kan. Kalau kau menyalahkan agama apa gitu. Loh, tiap orang punya hak untuk membenarkan agamanya dan menyalahkan agama lain. Itu hak orang beragama guys gitu. Itulah gunanya dia beragama gitu. Makanya ketika ada saudara Kristiani yang menyalahkan agama Islam gitu kan, itu nggak masalah. Itu keyakinan dia gitu. Saya hargai, kita hargai. Nah, saya akan komentar balik gitu kan untuk berdebat. Nah, jadi mainnya seperti itu gitu guys. Diskusi gitu. Itu loh logikanya, bukan dengan membuli atau segala macam gitu kan. Jadi itu namanya toleransi itu. Orang bebas meyakini dan menyampaikan bahwa agama benar, agama lain salah gitu kan. Nah, itu nggak masalah gitu. Yang boleh itu kan memaksa dan mengalahkan segala cara gitu loh guys. Saya pernah berdebat dengan ada anak pendeta masuk Islam ya, kata dia mendapatkan hidayah dan keluarganya nggak terima, milih anaknya dicuci otak gitu, dipengaruhi pacarnya. Nah gini ya, nih. Kan ada perdebatan, dia berdebat sama anak mentah gitu ya. Saya ragu nih guys ya, karena dia kok dia membela terus agama lain gitu kan, sebenarnya dia seorang muslim itu. Jadi dia katakan saya pernah berdebat dengan ada anak pendeta masuk Islam, mendapatkan hidayah dan nggak terima, mulai anaknya cuci otak. Gini guys ya, anaknya kan berdebat dengan dia gitu, berarti anaknya tuh ada di situ konfrontasi pikiran gitu ya kan. Menanyakan agama yang benar gitu kan. Berdebat adalah sarana untuk ini
Itu loh. Beda dengan orang yang manut aja gitu kan. Berarti kan kalau dia berdebat berarti ada perlawanan, ada tukar pikiran gitu guys. Itu benar caranya. Berarti ada feedback gitu. Oh, kamu salah nih caranya nih. Oh, menurut saya nggak salah loh. Salah nih begini gini gini. Lalu terterangkan, lalu dia masa nggak terima, lalu dia debat balik. Nah, itu benar caranya. Berarti di situ ada pertukaran pikiran, ada logika yang bermain di situ guys, ya kan? Dipengaruhi pacarnya. Padahal anak sudah menjelaskan kalau dia tidak pasrah mendapatkan hidayah. Dia tidak pasrah mendapatkan hidayah. Tapi orang tuanya menilai kamu baru pacaran dan baru kenal sama cowok muslim, pasti kamu dicuci otakmu. Nah gini, ya. Makanya saya sarankan ketika ada saudara kita yang Kristiani mau mualaf, ya, usahakan anda tuh jangan ada hubungan embel-embel gitu lah, mau pacaran kayak apa kayak gitu. Ya kan? Jadi anda akan dinilai salah dari keluarga anda gitu. Ya kan? Anda tuh harus bisa menjawab dengan logika gitu. Saya masuk Islam karena saya percaya Islam karena begini. Jelaskan dalilnya gitu. Gitu loh guys. Jadi lepaskan semua intervensi itu. Dari pacar gitu kan, dari apapun itu iming-iming. Makanya saya katakan kalau cara benar dia tidak akan mendapatkan tugas ini gitu. Dikatakan dipengaruhi pacar lah gitu kan, dicuci otaknya lah. Karena memang orang tuanya mungkin menilai karena dia tuh pacaran sama pria muslim gitu kan. Nah, makanya saya katakan ya caranya harus benar guys. Sehingga orang tidak menuduh macam-macam gitu. Coba misalnya nih, ada seorang mualaf nih, ya kan? Kayak Dr. Clarissa lah, dia mualaf itu dia tidak ada laki-laki lain, ya. Dia tidak ada iming-iming harta. Bahkan dia risikonya ketika dia keluar dari agama dia akan diceraikan, bisa dibunuh gitu kan. Malah dia rugi keluar dari agama Kristen. Dia bukan seperti yang ini ya. Dia katanya ada pacar muslim gitu kan. Jadi makanya saya katakan lepas semua intervensi. Anda betul-betul mualaf tuh karena keyakinan dan ilmu yang benar. Sehingga Anda tidak bisa disalahkan gitu kan. Tidak bisa dituduh macam-macam. Makanya saya katakan cara itu penting guys. Cara itu penting gitu loh, ya kan? Jadi dia susah juga menjelaskan ini. Karena ada faktor tadi, ada pacar muslim gitu kan. Makanya harus benar cara mualafnya sehingga dia tidak bisa diintervensi gitu. Meskipun memang orang kalau memang nggak suka itu pasti akan intervensi. Minimal dia bisa orang akan melihat, oh bener kok dia pindah agama itu karena tidak ada iming-iming, tidak ada apa segala macam gitu kan. Nah itu loh guys. Tapi orang tuanya menilai kamu baru pacaran dan baru kenal sama cowok muslim, pasti kamu cuci otakmu. Ya wajar untuk seperti itu gitu kan. Nah, karena ada faktornya, makanya hilangkan faktor itu guys gitu. Apa yang terjadi? Saya berdebat sama seorang yang belain keluarga pendeta, menganggap Islam jahat, cuci otak anak pendeta gitu kan. Jadi yang jahat itu kalau pendeta pun menganggap Islam jahat, mencuci otak anak pendeta itu salah guys. Dia seharusnya menuduh oknumnya gitu. Ini pun salah juga pendeta ini, ya kan? Islam pasti tidak mengajarkan secara seperti itu. Islam memang dia pasti sebagai Kristiani dia akan mengakui kalau Islam itu agama yang salah, tapi dia tidak pernah mengatakan cara yang salah gitu. Karena Islam itu tidak ada ajaran yang salah gitu kan. Dari logika seperti itu. Karena dia keyakinan setiap orang tuh untuk meyakini agama yang benar dan agama yang salah gitu loh guys, logika berpikirnya gitu. Saya jawab orang itu, apa hakmu menghakimi agama Islam? Nah iya ini benar nih, karena memang pendeta tadi menyerang Islamnya kan, menganggap Islam jahat gitu. Kalau saya kan tidak pernah menganggap Islam jahat, saya mengkritik oknumnya. Itulah beda saya sama pendeta tadi gitu. Jadi dia bisa bedakan itu guys gitu. Dia menyamakan saya dengan pendeta itu. Pendeta tadi menyerang agamanya, saya kan mengkritik oknumnya gitu. Jadi beda kasusnya gitu. Itu yang dia pahami kan. Dan menghakimi pacarnya gitu, ya kan? Sama persis orang yang membela keluarga pendeta. Sama persis kayak dirimu yang menghakimi agama lain. Saya tidak menghakimi agama lain, saya mengkritik oknum ya, sekali lagi ya, itu harus dipahami. Itu sama saja fundamentalis reaksioner yang menganggap dirinya yang diyakini paling benar untuk menyalahkan agama lain atau keinginan orang lain. Gini guys ya, dia harus paham itu ya. Orang kalau dia muslim, dia pasti akan mengatakan agamanya benar, yang salah. Nggak mungkin dia mengatakan semua agama benar. Nanti ujungnya nanti akan kembali ke semua agama sama, semua agama benar. Ya kalau semua agama benar logikanya kenapa anda masuk muslim? Ya, fakta. Dia dengan gampang mengatakan nanti saya akan bawa anak saya murtad gitu, dan saya murtad. Itu berarti dia meyakini semua agama benar itu. Makanya nggak masalah pindah-pindah agama tuh masalah gitu. Emosi boleh pindah agama gitu kan. Karena diiming-imingi harta, wanita boleh pindah agama, itu kacaunya guys. Jadi bagi dia agama ini main-main gitu kan. Oke, jadi ini udah panjang ya, kita akan sambung lagi video ini bom set lagi ya. Jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini.
Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.